adalah umum bahwa orang yang memiliki sesuatu tentu ingin merasakan nikmat dan manfaat dari sesuatu yang dimilikinya itu. Apa gunanya punya radio bagus kalau telinga tuli? Apa gunanya punya sepatu mahal kalau tidak punya kaki? Apa guna punya televisi berwarna, gambarnya terang kalau mata pun buta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para habaib, para asatiz, yang saya hormati pengurus Cibinong Mall, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara, para pemirsa TV One di mana saja Anda berada. Satu zat yang bisa melemahkan akal pikiran, apalagi sampai menghilangkan kesadaran seseorang dengan disengaja, maka dalam Islam masuk kategori khomer, dan khomer adalah haram. Jelas? Jelas? Apaan? Mari kita lihat. Manusia itu makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Kenapa? Kita nih manusia dibekali dengan akal. Nah, akal pikiran inilah yang harus dijaga dan dikembangkan. Dijaga dan dikembangkan. Narkoba dan khomer membunuh manusia. Tapi yang pertama kali adalah melumpuhkan akal pikiran kita. Tujuannya membunuh, tapi yang pertama kali adalah dilemahkan daya fikir kita. Memang katanya orang yang mengkonsumsi narkoba itu perasaannya akan terbang dan melayang. Bahasa kulonnya fly in the sky. Udah lu dengerin aja ngapa sih lah. Terbang, melayang, mengawang-awang. Tapi itu kan hanya sifatnya sementara. Menghilangkan kesulitan hidup dengan jalan mengkonsumsi narkoba sifatnya hanya sementara. Kesulitan hidup bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi dan dicarikan jalan keluarnya. Lari dari kesulitan hidup, apalagi sampai terjebak ke dalam jurang maksiat, itu kan rugi namanya. Terjebak kepada minuman keras, narkoba dan sebagainya, belum tentu persoalannya hilang, yang pasti sudah akan menambah permasalahan baru. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, jujur saja faktor lingkungan sangat menentukan dalam pembentukan karakter seseorang. Biasanya minuman keras dan narkoba ini masuk lewat jalur pertemanan. Gara-gara menghormati teman, punya perasaan gak enak, kemudian nyoba-nyoba. Memang awalnya nyoba-nyoba. Mabok yuk. Enggak ah. Alah, kalau kagak mabok sekarang mah ketinggalan zaman. Kalau belum nyungsep sampai kecomberan, belum modern. Menghormati teman, mula-mula memang nyoba.
Dari nyoba kemudian ketagihan, dari ketagihan, nah itu jadi madat tuh, merusak sistem yang ada dalam badan kita, terutama yang diserang adalah akal pikiran kita. Maka dalam kesempatan ini saya ingin titip pesan lewat pengajian Damai Indonesia TV One. Saya ingin titip pesan kepada saudara-saudara saya, adik-adik saya, para remaja, para pemuda Indonesia. Hati-hati dalam memilih teman. Hati-hati dalam memilih teman. Kalau kalian pengen tahu 15 tahun lagi kalian seperti apa, teliti siapa teman-teman kalian sekarang ini. Kalau teman-teman kalian lebih banyak orang-orang soleh, insya Allah kalian akan berada dalam majelis-majelis kebaikan. Tapi kalau teman-teman kalian lebih banyak begundal, bromo corah, biang-biang preman, bajingan-bajingan tengik, maka 15 tahun lagi kalian akan berada dalam majelis-majelis kemaksiatan. Na'udzubillah min. Hati-hati dalam memilih teman. Seorang pujangga dari Mesir, namanya Shawki Beg. Beliau pernah menulis syair yang sangat indah tentang pertemanan. Kata Shawki begini: man asaral asrafa asa musarrafan, wa musaral anjali khairu musarrafin. Siapa yang berteman dengan orang hina, siapa yang berteman dengan orang mulia, dia akan ikut jadi mulia. Tapi barang siapa yang berteman dengan orang hina, dia nggak akan pernah ikut jadi mulia. Berteman kita dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak beli parfum, tapi wanginya kita cium. Betul? Tapi berteman kita dengan tukang las, walaupun tidak kepercik apinya, tapi asapnya kita kena juga. Berteman kita dengan orang mulia, kita akan ikut jadi mulia. Berteman kita dengan orang hina, kita nggak akan pernah ikut jadi mulia. Nanti insya Allah kita lanjutkan kembali. Baik, terima kasih Ustaz. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi yang perlu kita cermati bersama. Ternyata hidup ini memilih teman ada aturannya. Teman seperti apa yang kita pilih. Jadi mau bagaimana kita 15 tahun lagi yang akan datang, lihat siapa teman-teman kita. Maka hati-hati dalam memilih teman. Kalau temennya ustadz, insya Allah walaupun gak jadi ustadz juga bau-bau ustadz dapet. Saya sih baru bau-bau ustadz, masih mending daripada ustadz bau. Kemudian Shawki Beg melanjutkan, awalam tara jildalul afira mughabbalan bisofrin lama sorahal jildal mushab. Tidakkah kamu lihat kulit kambing yang hina berteman dengan Al-Quran ikut dimuliakan orang? Lihat, kulit kambing hina tuh, karena berteman dengan Al-Quran ikut dimuliakan orang. Kulit kambing kalau dia sendirian, orang gak ada yang mau. Betul? Tapi begitu dia dijadiin kantong Quran, lah dihormatin orang. Dicuci, dibersihin, dimasak, kemudian dijadikan kantong Quran, dikasihin minyak wangi, ditaruh di tempat yang paling tinggi, dicium dulu. Kulit kambing berteman dengan Al-Quran, lah dimuliain orang. Coba kulit kambing berteman sama beduk, lah subuh-subuh dikemplangin orang. Cuma dikit bener tuh, salah cari temen. Kulit kambing bertemannya sama Quran, dimuliakan orang. Tapi kulit kambing bertemannya dengan kayu, digebugin orang.
Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, begitulah minuman keras, narkoba ini membunuh kita manusia. Yang diserang pertama kali adalah akal pikiran kita. Saudara, ada riwayat dahulu ada anak muda rajin ibadah. Nih anak muda ganteng rajin ibadah. Bu, ibu seneng gak kalau ada anak muda ganteng rajin ibadah? Lu nyaut aja lo lah. Seperti biasa, iblis kalau lihat orang rajin ibadah paling gak seneng. Iblis paling benci kalau ada orang rajin ibadah, apalagi ini anak muda. Begini ya, Allah senang kepada orang yang rajin ibadah, tapi Allah lebih senang kepada anak muda yang rajin ibadah. Kalau orang tua rajin ibadah, itu singgah istimewa. Betul? Itu orang puasanya rajin banget ya. Itu orang ngajinya tekun banget ya. Itu orang sholatnya giat bener ya. Umurnya berapa? 70 tahun. Nggak istimewa. Emang udah waktunya. Lagian kalau umur udah mau 70 tahun, kelakuan masih kayak preman, kapan taubatnya? Betul? Ini anak muda rajin ibadah, iblis benci bener. Seperti biasa, iblis menyebarkan perangkap-perangkap untuk menjerumuskan dan menggelincirkan manusia supaya jauh dari jalan Allah. Lewat apa? Perangkap iblis bisa lewat harta. Nih perangkap iblis nih, lewat harta. Mencari harta dengan cara yang tidak jelas. Ambil jalan pintas lalu potong kompas. Kemudian setelah harta terkumpul, pelitnya 17 setan. Harta salah satu perangkap iblis. Orang yang memperturuti hawa nafsunya dengan harta akan terjebak kepada kebahagiaan semu. Kebahagiaan semu. Kenapa? Hartanya memperturuti hawa nafsu. Hidupnya di bawah alam kepalsuan. Memang dengan uang apa saja bisa dilakukan orang, apalagi dengan kemajuan ilmu teknologi. Coba lihat, kulit lembek bisa dikencengin, betul? Hidung pesek bisa dimancungin, tuh lewat operasi plastik. Palsu. Bahagianya semu. Memang di satu sisi uang sangat memegang peranan penting, Pak. Coba aja lihat, aki-aki biar kulitnya keriput, kalau habis dapat gusuran lagunya lenjeh lagi tuh. Betul. Tapi harta yang didapat dengan cara yang tidak jelas, kemudian bakhilnya minta ampun, memperturuti hawa nafsunya, itu salah satu perangkap iblis tuh. Lalu iblis menyebarkan perangkap lewat tahta, mendewa-dewakan pangkat dan jabatan. Kalau perlu jilat yang atas, jilat atasan, injak bawah, injak yang bawah, sikut kiri dan kanan, sikut kiri dan kanan. Tidak peduli mengorbankan teman-teman sekantornya, yang penting jabatan ada di genggaman tangan. Nih salah satu perangkap iblis, tahta. Kemudian
Yang ketiga, perangkap iblis tuh lewat wanita. Oi, perangkap. Nah, kita terusin lagi deh. Silakan Mas Agung. Saya kembali. Ini iblis menyebarkan berbagai macam perangkap untuk menggelincirkan manusia. Oleh iblis, pemuda yang rajin ibadah ini digoda dengan perangkap wanita. Digoda dengan perangkap wanita. Satu hari anak muda kita nih yang rajin ibadah lagi jalan-jalan, mampir ke Cibinong Mall. Udah lu dengerin aja dah. Di situ nih anak muda kita yang rajin ibadah nih ngelihat perempuan cakep, cantik, masih muda. Mula-mula kenalan. Dari kenalan, anak muda yang rajin ibadah ini dibawa ke rumah tuh perempuan. Masuk ke dalam rumah, pintu rumahnya ditutup. Dari dalam rumah pindah ke dalam kamar. Pintu kamarnya ditutup, dikunci, kuncinya dicabut. Ini perempuan setelah kunci pintu kamarnya dicabut, dikantongin. Anak muda kita yang rajin ibadah ini nanya, "Mbak, pintunya dibuka dong." Nggak bisa, pintu saya kunci. Kalau kamu mau buka pintu ini, kamu harus mengerjakan 3 perkara. Pilih salah satu di antara 3 itu. Apa aja? Pertama, itu ada pedang, ada anak kecil. Kamu bunuh anak itu menggunakan pedang. Kalau saya nggak mau, kamu harus zina sama saya. Kalau itu juga saya nggak mau, nah itu ada botol minuman keras, kamu minum, habisin. Silakan kamu pikir-pikir. Yang penting kamu harus mengerjakan 1 di antara 3. Ini anak muda kita mikir-mikir, Pak. Pilihan pertama, ngambil pedang, bunuh anak kecil. Nyawa itu kan dari Allah. Yang berhak mengambil nyawa seseorang cuma Allah. Ngebunuh itu dosa besar. Nggak mau saya kerjakan. Pilihan pertama, membunuh, enggak. Pilihan yang kedua, zina. Ini perempuan si cakep. Cuma kalau harus berzina, itu kan merugikan orang. Rasa-rasanya pilihan kedua juga enggak lah. Yang ketiga, minum minuman keras. Nah, kayaknya ini nih yang paling enteng nih. Cuma minum minuman keras, enggak ngebunuh, enggak berbuat zina, enggak merugikan orang banyak. Nih kayaknya dosanya yang rada entengan, minum homer nih. Diambil sebotol minuman tersebut, diminum oleh anak muda kita ini sampai habis. Setelah habis, kadar alkoholnya mulai bekerja. Kesadaran akal pikirannya tertutup oleh mabuk yang disebabkan alkohol. Akibatnya diambil pedang itu, dibunuh anak kecilnya, kemudian wanita tersebut dizinahi juga. Na'udzubillah min. Itulah dampak dari minuman keras dan narkoba. Menghilangkan akal dan kesadaran kita, menghilangkan akal yang memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 14 abad yang lalu Nabi dengan tegas mengatakan, al-khamru ummul khaba'is. Minuman keras, narkoba, bapak moyangnya dosa.
Kelihatannya memang nggak merugikan siapa-siapa, tapi dampaknya merugikan orang banyak. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, itu makanya Nabi berpesan betul bahwa biang kerok dari semua itu ummul khaba'is adalah minuman keras dan narkoba. Kita ironi dan menyedihkan, belum lama ini terjadi satu malapetaka dari korban miras oplosan di daerah Garut dan Sumedang. Ratusan orang jadi korban, bahkan yang meninggal puluhan orang. Ini semestinya jadi pembelajaran buat kita sebagai rakyat, lebih-lebih sebagai seorang pemimpin di negara ini. Saya ingin membuka wawasan kita semua. Ibu bapak saudara-saudara, memang sekarang ini kita tidak sedang mengalami perang dengan menggunakan senjata, kapal, apalagi pesawat tempur. Tapi perang yang kita hadapi sekarang ini adalah perang ideologi, perang keyakinan, perang akidah, perang kebudayaan. Yang kalau sekarang ini kita kalah, mungkin kita masih beragama Islam, tapi generasi bangsa ini, generasi Islam di masa yang akan datang, wallahu a'lam bishawab. Ya, lihat, kita ini sekarang dibanjiri dengan berbagai macam kebudayaan-kebudayaan yang tidak cuma bertentangan dengan agama, tapi juga bertentangan dengan kebudayaan luhur bangsa kita. Kalau orang-orang kaya yang adanya di perkotaan, dia bisa beli minuman keras yang didatangkan dari negara-negara lain. Kenapa? Karena faktor ekonominya cukup. Tapi buat saudara-saudara kita yang tinggal di perdesaan, dibanjiri kita dengan kebudayaan yang menganggap apa yang datang dari luar adalah modern. Mereka mau gaya-gaya modern yang mereka anut. Beli minuman keras, nggak punya uang, akibatnya oplosan. Betul? Autan dicampurin, spiritus sama aibon ditenggak. Kenapa bisa terjadi? Menganggap modern adalah yang diambil kulitnya saja, bukan isinya. Ayo, kita ini sebagai bangsa kadang-kadang latah. Kita pengen modern, tapi bukan teknologinya, westernisasinya. Bukan isinya yang kita ambil, tapi kulitnya yang kita ikutin. Akibatnya apa? Teknologinya belum, orangnya udah keburu modern. Coba lihat aja, bergaulnya gaya barat, mendidik anaknya gaya barat, cara berumah tangganya gaya barat. Ini yang saya maksud, perang kebudayaan. Jangankan dengan agama, dengan budaya luhur bangsa kita, itu juga sudah sangat bertentangan kebudayaan tersebut. Mencontoh barat bukan teknologinya, tapi westernisasinya. Akibatnya apa? Ilmunya, teknologinya belum, orangnya udah ke barat-baratan. Kalau nyanyi lagunya lagu barat, yang orang lain kagak ngerti, dia juga kagak tahu padahal tuh. Ambil isinya, ambil teknologinya. Kalau perlu yang tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa kita, kulitnya campakkan. Perang kebudayaan ini terus terjadi, dan salah satunya lewat kebudayaan-kebudayaan modern yang harus ditelan mentah-mentah, yaitu lewat minuman keras dan narkoba. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Silakan masuk dulu.